No momento, Carqueto joga primeiro a Soru Ultramaria Stadion. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Timor Leste sengaja mengalah bantu Indonesia untuk lolos semifinal Piala AFF U23, jadi harapan saya. Di sisi lain, pelatih Shin Tae-yong mengatakan bahwa hari ini dia membagi pemainnya menjadi dua tim. Pemain yang bermain penuh dan menit bermain lama saat melawan Malaysia menjalani latihan pemulihan di hotel. Sedangkan pemain yang bermain dengan menit sedikit dan tidak bermain menjalani latihan normal di lapangan Akademi PTT Rayong. Memang pertama yang harus kami prioritaskan adalah hasil menghadapi Timor Leste. Kami harus bekerja maksimal biar kami bisa membawa hasil yang maksimal, kata Shin Tae-yong. Setelah itu memang kami harus melihat pertandingan-pertandingan grup lain. Jadi kita memang ya walaupun kami bekerja maksimal, kami tidak bisa menentukan kami masuk babak semifinal atau tidak. Jadi kami harus menunggu hasil pertandingan grup lain juga, tambahnya. Terkait update pemain yang mengalami cedera saat pertandingan melawan Malaysia, Shin Tae-yong menyatakan bahwa untuk Muhammad Ramadan Sananta dan Muhammad Kanu tidak mengalami masalah. Setelah dicek untuk cedera, Sananta dan Kanu tidak ada yang serius. Mereka bisa dimainkan untuk laga selanjutnya. Namun untuk Irfan Jauhari masih harus diobservasi, setidaknya perlu beristirahat dahulu, jelas pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dilarang pakai megafon dan tabuh drum, supporter Timnas U23 Indonesia sempat bentrok dengan polisi saat lawan Malaysia. Supporter Timnas Indonesia sempat bersitegang dengan polisi di Tribune Rayong Provincial Stadium dalam laga lawan Malaysia, Jumat. Puluhan supporter Indonesia hadir untuk mendukung Timnas U23 Indonesia pada laga lawan Malaysia di Rayong Provincial Stadium, Jumat malam. Namun terjadi sedikit aksi tegang antara supporter Indonesia dengan pihak polisi yang mengamankan tribune. Pihak kepolisian mengingatkan kepada supporter Indonesia untuk tidak mendukung dengan pengeras suara dan menabuh drum. Hal ini direspons keras oleh supporter karena mereka merasa tidak melakukan kesalahan dengan menabuh drum dan menggunakan pengeras suara. Dian Fuji Lestari, Departemen Supporter Development and Fan Engagement PSSI yang hadir di Rayong Provincial Stadium mengungkapkan kronologi sebenarnya yang terjadi di tribune tadi. Sebenarnya karena itu tribune VVIP. Katanya nggak boleh ada megafon. Alat pengeras suaralah karena mengganggu tamu VVIP. Jadi kita disuruh pindah ke tribune sayap selatan. Cuma memang tiket kita itu tadi dikasihkan sebenarnya kategori 1, jadi sempat ada ricuh dikit di sana karena supporter sendiri pun biasanya membawa drum pengeras suara, itu tidak masalah. Shin Tae-yong komentari pemain Malaysia ulur waktu setelah unggul, sekalian beri saran sepak bola ASEAN agar maju. Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong menyentil ulah pemain Malaysia yang mengulur waktu setelah unggul dalam laga perdana grup B Piala AFF U23 2023 di Rayong Provincial Stadium, Jumat. Sempat unggul dulu lewat Ramadan Sananta di babak pertama, Garuda Muda di Comebach Malaysia di babak kedua lewat brace pemain keturunan Skotlandia Fergus Tierney. Satu hal yang dikeluhkan beberapa supporter Indonesia adalah pemain Malaysia yang sering mengulur waktu setelah unggul 2-1. Mereka beberapa kali menghentikan permainan dengan meminta perawatan medis hingga waktu terbuang cukup lama. Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong cukup bijak menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai hal ini. Ia menyebut hal ini wajar mengingat itu juga merupakan bagian dari cara memenangkan laga. Namun, STY juga sekalian mengkritik bila strategi ulur waktu itu sudah sering digunakan di kawasan ASEAN.
Contohnya baru saja terjadi di Indonesia ketika pelatih Kashima Antlers U18 mengeluhkan strategi ulur waktu yang diperagakan Bayangkara Football Club U18 di International Youth Championship 2023. Saya pikir itu bagian dari strategi dari tim yang menang, kata Shin Tae-yong. Tetapi jujur saja jika sepak bola ASEAN ingin maju, kita harus meningkatkan tempo pertandingan. Hal-hal seperti ini memang sudah seharusnya dikritik, tambahnya. Alhamdulillah, kabar gembira. Timnas Indonesia U23 dipastikan lolos ke semifinal walaupun kalah dari Malaysia asal Gini. Sejatinya Timnas Indonesia U23 masih memiliki dua opsi untuk bisa mencapai semifinal Piala AFF U23 2023. Opsi pertama adalah Timnas Indonesia U23 masih bisa lolos ke semifinal dengan menjadi juara grup B, namun peluang ini terbilang sangat kecil terjadi dan lebih ke mustahil. Jadi, peluang terbesar Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke semifinal adalah dengan mengharapkan status runner-up terbaik. Perlu diketahui, Piala AFF U23 2023 terbagi menjadi 3 grup. Kabar baiknya di grup C, Filipina dan Laos sudah berjumpa dan berakhir 2-2. Kedua tim itu akan menghadapi Vietnam di pertandingan tersisa. Di atas kertas, Vietnam jelas lebih unggul dan diprediksi bisa menang atas Filipina dan Laos. Jika itu terjadi, maka dari grup C peringkat kedua hanya memiliki 1 poin. Andai Timnas Indonesia U23 menang atas Timor Leste saja, mereka sudah unggul karena mengoleksi 3 poin.